Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Sedewa dengan RP 5026-2011-36. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wiki kelompok SAMI, terutama bagian Evaluate Direct Monitor, khususnya untuk IDM 1, IDM 01, yaitu Ensure Governance from Work Sharing dan Maintenance. Nah, di sini IDM 01 bermaksud untuk menganalisis dan mengartikulasikan pertanyaan untuk tata kelola TI perusahaan dan menerapkan serta memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran dari perusahaan. Memberikan pendekatan konsisten yang terintegrasi dan selaras dengan pendekatan tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa keputusan terkait TI dibuat sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan dan memastikan bahwa proses terkait TI diawasi secara efektif dan transparan, sesuai dengan hukum dan persyaratan peraturan yang dikonfirmasi dan persyaratan tata kelola untuk anggota dewan terpenuhi. Lalu ada IT related goals-nya, yaitu penyelarasan TI dan strategi bisnis, komitmen manajemen eksekutif untuk membuat keputusan terkait TI, dan penyampaian layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Berikutnya ada proses goals. Yang pertama ada model pengambilan keputusan strategis untuk TI efektif dan selaras dengan lingkungan internal serta eksternal perusahaan dan persyaratan stakeholders. Yang kedua ada sistem tata kelola untuk TI tertanam di perusahaan. Yang ketiga ada kepastian berupa sistem tata kelola untuk TI beroperasi secara efektif. Nah, berikutnya dapat dilihat ini adalah gambar dari RACI chart milik IDM 01 dari kutipan buku COVID-5 Enabling Process yang bisa kalian dapatkan di www.isaka.org. Lalu berikutnya ada IDM 01 bagian 1, yaitu Evaluate the Governance System. Nah, fungsi dari proses ini adalah untuk terus mengidentifikasi dan terlibat dengan stakeholders perusahaan, untuk komunikasikan pemahaman tentang persyaratan, dan membuat penilaian desain saat ini dan masa yang akan datang dari tata kelola TI perusahaan terkait. Input yang dibutuhkan dalam proses ini yaitu ada komunikasi mengenai persyaratan perubahan kepatuhan, tren lingkungan bisnis, peraturan itu sendiri, panduan model tata kelola atau pengambilan keputusan, serta anggaran dasar atau bisa disebut anggaran rumah tangga, bylaws, atau juga undang-undang organisasi. Lalu ada outputnya, yaitu berupa tata kelola prinsip panduan perusahaan, model pengambilan keputusan, serta tingkat otoritas. Aktivitas yang dilakukan yaitu antara lain, pertama, menganalisis dan mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal, seperti kewajiban hukum, peraturan, dan kontrak, serta tren dalam lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi desain tata kelola. Yang kedua, menentukan pentingnya TI dan perannya yang berhubungan dengan bisnis. Yang ketiga, mempertimbangkan peraturan eksternal, undang-undang, dan kewajiban kontrak, dan menentukan bagaimana penerapannya dalam tata kelola TI perusahaan. Berikutnya, yang keempat, menyelaraskan penggunaan dan pemrosesan informasi secara etis dan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan sekitar atau alam, dan kepentingan internal serta eksternal stakeholder dengan arah, tujuan, dan sasaran perusahaan. Yang kelima, menentukan implikasi dari lingkungan pengendalian perusahaan secara keseluruhan yang berkaitan dengan TI atau IT. Yang berikutnya, menetapkan prinsip-prinsip yang akan memandu desain tata kelola dan pengambilan keputusan TI. Yang ketujuh ada memahami budaya pengambilan keputusan perusahaan dan menentukan model pengambilan keputusan yang optimal untuk TI. Yang kedelapan ada menentukan tingkat pendelegasian wewenang yang sesuai, termasuk batasan aturan untuk keputusan TI. Berikutnya untuk IDM 01 bagian 2, yaitu Direct the Governance System. Fungsinya untuk memberitahu para pemimpin dan mendapatkan dukungan, pembelian atau buy-in, dan komitmen mereka, serta memandu struktur, proses, dan praktik tata kelola TI yang sesuai dengan kesepakatan yang sesuai dengan prinsip desain tata kelola, model, pengambilan keputusan, dan tingkat otoritas. Serta yang terakhir adalah menentukan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang diinformasikan. Untuk inputnya sendiri tidak diperlukan input, namun tetap menghasilkan output, yaitu komunikasi tata kelola perusahaan dan pendekatan sistem penghargaan atau sistem rewarding. Aktivitasnya di sini antara lain, yang pertama ada mengkomunikasikan tata kelola prinsip-prinsip TI dan setuju dengan manajemen eksekutif mengenai cara mereka dalam membangun kepemimpinan yang terinformasi dan berkomitmen. Yang kedua ada menetapkan atau mendelegasikan pembentukan struktur, proses, dan praktik tata kelola yang sesuai dengan prinsip desain yang telah disepakati. Yang ketiga, mengalokasikan tanggung jawab, wewenang, dan
atas sesuai dengan prinsip desain tata kelola yang telah disepakati dan model pengambilan keputusan dan pendelegasian. Yang keempat, memastikan bahwa mekanisme komunikasi dan pelaporan memberikan informasi yang tepat kepada mereka yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengambilan keputusan. Yang kelima, ada mengarahkan agar staf mengikuti pedoman yang relevan untuk perilaku etis dan profesional dan memastikan bahwa konsekuensi dari ketidakpatuhan mereka diketahui dan ditegakkan. Terakhir, mengarahkan pembentukan sistem penghargaan untuk memperkenalkan pengaruh perubahan budaya yang diinginkan. Berikutnya, IDM 01 bagian 3 yaitu Monitor Governance System. Nah, di sini fungsinya untuk memantau efektivitas dan kinerja dari tata kelola TI perusahaan itu sendiri, menilai apakah sistem tata kelola dan mekanisme yang diterapkan, termasuk struktur, prinsip, dan prosesnya tadi beroperasi secara efektif dan memberikan pengawasan TI yang tepat. Untuk inputnya di sini lumayan banyak, ada laporan kinerja, status dan hasil dari tindakan yang telah dilakukan, hasil benchmarking dan evaluasi lainnya, hasil pemantauan kontrol internal dan ulasannya, hasil ulasan penilaian pribadi atau self-assessment, rencana jaminan, konfirmasi kepatuhan, laporan dari masalah ketidakpatuhan dan akar penyebabnya, laporan jaminan kepatuhan, obligasi atau kewajiban, dan laporan dari audit. Outputnya adalah feedback tentang efektivitas dan kinerja dari tata kelola perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, aktivitas yang dilakukan adalah yang pertama ada menilai efektivitas dan kinerja mereka yang diberikan tanggung jawab dan wewenang dan didelegasikan oleh para stakeholder untuk tata kelola TI perusahaan. Yang kedua ada menilai secara berkala apakah tata kelola mekanisme TI yang disepakati yang di dalamnya ada struktur, prinsip, proses, dan lain-lain tadi ditetapkan dan beroperasi secara efektif. Yang ketiga, menilai efektivitas desain tata kelola dan mengidentifikasi tindakan untuk memperbaiki setiap penyimpangan yang ditemukan. Berikutnya ada nomor 4, yaitu menjaga pengawasan mengenai sejauh mana TI memenuhi kewajiban berupa peraturan, undang-undang, hukum umum, kontrak, ada juga kebijakan internal, standar, dan pedoman profesional. Yang kelima, memberikan pengawasan atas keefektifan dan kepatuhan terhadap sistem pengendalian perusahaan. Yang terakhir, memantau mekanisme reguler dan mekanisme rutin untuk memastikan bahwa penggunaan TI sesuai dengan kewajiban yang relevan seperti peraturannya, undang-undangnya, hukum-hukum umum, kontrak, standar, dan pedoman. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.